Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Bapak juga berharap kalian yang di rumah juga semuanya sehat. Yang terpenting adalah terhindar dari pandemi COVID-19. Oke, baiklah. Kita kali ini ada di pertemuan kedua di mata kuliah IPS terpadu. Sebelum kita mulai perkuliahan kita kali ini, mari kita berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, baiklah. Jadi sesuai dengan nama mata kuliah kita adalah IPS terpadu. Jadi untuk materi yang pertama kita akan membahas mengenai hakikat IPS. Oke. Seperti yang sudah kalian tahu, bahwasannya IPS terpadu itu adalah salah satu mata pelajaran yang ada di tingkat SMP atau MTS. Ya, jadi di situ kenapa mata pelajarannya disebut dengan IPS terpadu. Nah, karena memang ada materi dari ekonomi sendiri, kemudian yang kedua ada materi dari sosiologi, sejarah maupun geografi. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai hakikat IPS. Bisa kalian lihat di sini, bahwasannya untuk hakikat IPS itu ada 6 indikator yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama yaitu pencetus IPS, yang kedua pengertian IPS, yang ketiga ruang lingkup IPS, yang keempat karakter pembelajaran IPS, yang kelima tujuan pembelajaran IPS, dan yang keenam adalah fungsi pembelajaran IPS. Oke, kita masuk ke indikator yang pertama yaitu pencetus IPS. Jadi ilmu pengetahuan sosial atau IPS adalah terjemahan dari social studies. Ya. Perkembangan IPS melalui sejarah social studies yang dikembangkan oleh Amerika Serikat dalam karya akademis dan dipublikasikan oleh National Council for Social Studies atau disingkat NCSS pada pertemuan organisasi tersebut tahun 1935 sampai dengan sekarang. Kemudian di sini pada tahun 1921 berdirilah tadi itu NCSS, sebuah organisasi profesional yang secara khusus membina dan mengembangkan social studies pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, serta keterlibatan tenaga dan disiplin ilmu-ilmu sosial dan disiplin ilmu pendidikan. Ya, jadi pada waktu berdirinya NCSS mengklaim sebuah organisasi yang akan memaksimalkan hasil-hasil pendidikan bagi tujuan-tujuan kewarganegaraan. Baru setelah 14 tahun kemudian, NCSS mengeluarkan karya berbasis intelektual keilmuan. Pada pertemuan pertama tahun 1935, lahirlah kesepakatan dikeluarkan NCSS dengan menegaskan bahwa social studies as the core of the curriculum. Jadi ilmu sosial sebagai inti dari kurikulum. Oke. Jadi kenapa NCSS ini kok bisa menyebutkan bahwasannya social studies adalah pusat dari kurikulum? Nah, nanti akan terbahas di slide selanjutnya. Oke, indikator yang kedua ini ada pengertian IPS. Di sini menurut Barr et al. Jadi dalam Mortadella tahun 1994 ya. Itu halaman 4 menyatakan sebagai berikut. Pengetahuan sosial adalah suatu program pendidikan yang merupakan reduksi dari berbagai ilmu sosial yang pada pokoknya mempersoalkan manusia dan lingkungan alam, baik fisik maupun sosialnya, yang bahannya diambil dari geografi, sejarah, ekonomi, antropologi, sosiologi, ilmu politik, dan psikologi. Di sini
pengertian lain, studi sosial atau IPS adalah meliputi sejarah, ekonomi, antropologi, sosiologi, kewarganegaraan, geografi, dan semua subjek yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu ilmu sosial. Di sini dalam Suleman 2001. Kemudian di sini yang selanjutnya ilmu pengetahuan sosial IPS adalah mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang didasarkan pada bahan kajian geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, tata negara, dan sejarah. Di sini menurut Nasid ya 2002. Kemudian yang selanjutnya di sini ada IPS merupakan mata pelajaran di sekolahan dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sosial yang bersikap, konsep, dan pengalaman belajar dipilih dan diorganisir dalam kerangka studi keilmuan sosial. Di sini Hasan dan Saladin. Oke, jadi di sini ada definisi IPS menurut NCSS tadi ya. Jadi studi sosial adalah studi terpadu ilmu pengetahuan dan humaniora untuk mempromosikan kompetensi warga negara. Dalam program sekolah, studi sosial menyediakan studi sistematis terkoordinasi yang memanfaatkan disiplin ilmu seperti antropologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, psikologi, agama, dan sosiologi, serta konten yang sesuai dengan humaniora, matematika, dan ilmu alam. Jadi tujuan utama dari social studies adalah untuk membantu kaum muda mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang beralasan untuk kepentingan publik sebagai warga masyarakat yang beragam secara budaya dan demokratis di dunia yang saling bergantung. Jadi ini menurut NCSS. Nah, ini berkaitan mengenai yang tadi. Jadi sini menurut Sapria, pendidikan ilmu sosial terdapat 5 perspektif, tidak saling menguntungkan secara eksklusif, melainkan saling melengkapi. Jadi kelima perspektif itu adalah sebagai berikut. Jadi di sini ilmu pengetahuan sebagai, jadi ini ilmu pengetahuan sosial sebagai transmisi kewarganegaraan yang pertama, yang kedua ilmu pengetahuan sosial sebagai pengembangan diri, yang ketiga ilmu pengetahuan sosial sebagai refleksi inquiry, yang selanjutnya ilmu pengetahuan sosial sebagai pendidikan ilmu sosial, yang terakhir yaitu ilmu pengetahuan sosial sebagai pengambil keputusan yang rasional dan aksi sosial. Nah, di sini yang penting dalam 5 perspektif IPS ya, ilmu pengetahuan sosial. Jadi IPS yang pertama itu sebagai transmisi kewarganegaraan. Jadi mata pelajaran IPS ataupun materi-materi IPS itu adalah sebagai transmisi. Jadi sebagai penghubung ya, sebagai hal-hal yang harus diketahui oleh warga negara. Nah, makanya di sini disebut sebagai transmisi kewarganegaraan. Kemudian yang kedua sebagai pengembang diri, jelas ya. Jadi ilmu pengetahuan sosial itu ya jelas mempelajari mengenai sosial kemasyarakatan. Tentu saja itu sebagai pengembangan diri, bagaimana menyesuaikan kehidupan di masyarakat, bagaimana berkehidupan sosial, bagaimana berinteraksi sosial. Kemudian yang selanjutnya yaitu IPS sebagai refleksi inquiry. Jadi sebagai refleksi penemuan-penemuan apa sih yang ada dari keadaan masyarakat, keadaan sosial yang ada. Nah, ini kenapa jadi tetap ada penelitian-penelitian mengenai ilmu pengetahuan sosial. Kemudian selanjutnya IPS sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial, jelas. Jadi diterapkan dalam beberapa mata pelajaran, itu merupakan salah satu bentuk dari pendidikan ilmu-ilmu sosial. Kemudian yang terakhir adalah IPS sebagai pengambilan keputusan yang rasional dan aksi sosial. Nah, jadi berdasarkan hal-hal yang saling melengkapi sebelumnya tadi, jadi IPS juga sebagai dasar mengambil keputusan, ya, dan aksi rasional. Jadi
hal-hal yang sudah dipelajari, yang sudah diteliti itu sebagai pengambil keputusan sosial, sebagai aksi sosial. Harusnya gimana sih? Sebagai tadi yang sebelum-sebelumnya misalkan dari dilihat dari pendidikannya, dari refleksi inquiry, dari pengembangan diri dan dari transmisi kewarganegaraan. Kemudian yang selanjutnya ruang lingkup IPS. Jadi di sini menurut Trianto 2007 ruang lingkup IPS sebagai berikut. Yang pertama, geografi, sejarah, antropologi, ilmu politik dan ekonomi, sosiologi, dan psikologi sosial. Jadi ini ruang lingkup apa aja sih yang ada di dalam IPS itu, yang tadi sebenarnya sudah tersinggung juga di pengertian. Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Nah, ini lebih ke aspek-aspeknya. Jadi yang pertama ada manusia, tempat dan lingkungan, waktu, keberlanjutan, dan perubahan sistem sosial dan budaya, perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Ya, di sini diambil dari Badan Standar Nasional Pendidikan tahun 2007. Oke, yang selanjutnya di sini karakteristik pembelajaran IPS ya. Jadi yang menjadi karakteristik dalam pembelajaran IPS yaitu memiliki beberapa karakteristik ya. Di situ yang pertama, ilmu pengetahuan sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur. Jadi tadi sudah terbahas bahwasannya IPS itu ada sejarah, geografi dan lain sebagainya tadi ya. Kemudian yang selanjutnya standar kompetensi atau kompetensi inti. Kompetensi dasar IPS berasal dari struktur beberapa keilmuan. Nah, tadi juga sudah jelas. Kemudian standar kompetensi inti dan kompetensi dasar IPS juga menyangkut berbagai masalah sosial. Nah, itu saja karena IPS itu berada di sosial, tentu akan mengangkat masalah-masalah yang terjadi di sosial. Kemudian di situ standar kompetensi inti dan kompetensi dasar IPS juga menyangkut peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat. Nah, ini salah satu wujud kenapa harus ada penelitian mengenai pengetahuan sosial. Nah, ini adalah merupakan kita mengetahui bagaimana sih perubahan-perubahan kehidupan masyarakat ya, apalagi sekarang pengaruh teknologi sudah sangat luar biasa. Nah, tentu saja itulah adalah salah satu bentuk dari tujuan IPS itu sendiri. Kemudian yang terakhir di sini standar kompetensi atau standar inti. Kompetensi dasar IPS menggunakan 3 dimensi dalam kajian dan memahami fenomena serta kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Jadi 3 dimensi tadi yang sudah terbahas tadi walaupun dikelompok-kelompokkan ya, tadi itu yang ada dari geografi, sejarah, antropologi, ilmu sosial, ilmu politik dan ekonomi, sosial dan psikologi sosial. Nah, dari 3 ini. Nah, ini menurut dari Trianto, masih lanjutan dari pendapat Trianto. Oke, yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran IPS. Jadi di sini studi sosial atau IPS untuk mengembangkan warga masyarakat yang bertanggung jawab baik terhadap dirinya maupun terhadap sesama atau lingkungan. Jadi aspek yang dikembangkan dalam mencapai tujuan antara lain ilmu pengetahuan, proses berpikir, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai karakter. Jadi itu adalah tujuan dari pembelajaran IPS. Di sini ada menurut Suyanto dalam Bernawi dan Arifin 2011 mengatakan bahwa karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa ataupun negara. Ya. Kemudian jadi di sini hakikat mata pelajaran IPS menurut di sini ada Capin ya. Jadi ada dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Jadi IPS itu bertujuan yang pertama membina pengetahuan siswa tentang pengalaman manusia dalam kehidupan bermasyarakat pada masa lalu, sekarang, di masa depan. Oke, kemudian yang selanjutnya menolong siswa untuk mengembangkan keterampilan, skill untuk mencari dan mengolah, memproses informasi, khususnya ini informasi sosial. Jadi menolong siswa untuk mengembangkan nilai, sikap, value, di sini demokrasi dan kehidupan
bermasyarakat, menyediakan kesempatan kepada siswa untuk mengambil bagian atau berperan serta dalam kehidupan sosial. Nah, disinilah hakikat tujuan dari mata pelajaran IPS itu sendiri. Jadi siswa yang pertama tahu tentang pengalaman manusia, baik masa lalu, sekarang maupun akan datang, kemudian skill keterampilan untuk mencari informasi di lingkungan masyarakat, mengembangkan nilai atau sikap demokrasi dalam kehidupan masyarakat, kemudian yang terakhir yaitu untuk mengambil bagian untuk berperan dalam kehidupan sosial. Oke, yang selanjutnya di sini menurut BSNP ya, Badan Standar Nasional Pendidikan. Jadi tujuan IPS yang pertama mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis, kritis, rasa ingin tahu, inquiry, penemuan ya, memecahkan masalah dan keterampilan dalam kehidupan sosial, dan memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, berkompetensi dalam masyarakat yang majemuk ya, masyarakat yang berbeda-beda di tingkat lokal, nasional maupun global. Ya, ini ada beberapa kemiripan ya antara BSNP dengan tadi dari Capin. Oke, indikator yang kelima yaitu fungsi pembelajaran IPS. Di sini fungsi pembelajaran IPS menurut Ishak ya. Yang pertama yaitu memberikan bekal pengetahuan dasar. Jelas ya, jadi sosial itu adalah merupakan sebelum terjun ke masyarakat, kita berada di rumah, pasti kita berada di tengah-tengah masyarakat juga, dan menjadi bekal dasar ya untuk bersosial. Kemudian mengembangkan keterampilan dalam mengembangkan konsep-konsep IPS, menanamkan sikap ilmiah untuk memecahkan masalah yang dihadapi, menyadarkan akan kekuatan sosial, memupuk daya kreatif dan inovatif siswa, membantu memahami gagasan atau informasi baru dalam bidang iptek, memupuk diri, serta mengembangkan minat terhadap IPS. Oke, jadi itu adalah beberapa fungsi dari IPS. Kemudian di sini menurut Sapria, pendidikan ilmu sosial tadi 5 perspektif tadi ya. Jadi kelima itu juga menjadi fungsi ya dari pembelajaran IPS itu sendiri. Yang pertama yaitu sebagai transmisi kewarganegaraan tadi yang sudah terbahas. Jadi untuk menjadi warga negara yang baik yaitu melalui mata pelajaran IPS. Yang kedua sebagai pengembangan diri ya, sebelum terjun ke lapangan, sebelum bagaimana menyikapi di sosial. Nah, perlu adanya ini tadi sebagai dasar ya IPS. Kemudian refleksi inquiry, penemuan-penemuan, penelitian-penelitian yang ada ilmu sosial. Kemudian sebagai pendidikan ilmu sosial, sebagai pengambil keputusan yang rasional dan aksi sosial. Oke, tadi materi yang yang sudah kita bahas. Oke, sebagai evaluasi perkuliahan kita kali ini, jadi di sini ada evaluasi perkuliahan. Di situ bisa kalian lihat gambar ya. Jadi hakikat IPS yaitu suatu program pendidikan yang merupakan reduksi dari berbagai ilmu sosial yang pada pokoknya mempersoalkan manusia dalam lingkungan alam, baik fisik maupun sosialnya, sebagai transmisi kewarganegaraan, pengembangan pribadi, refleksi inquiry, pendidikan ilmu sosial, pengambilan keputusan yang rasional dan aksi sosial. Jadi berdasarkan gambar di samping ya, apakah hal di atas sudah terwujud ya. Jadi apakah sudah terwujud? Yang pertama tadi sebagai transmisi kewarganegaraan, sebagai pengembangan diri. Nah, misalkan sebagai inquiry, penemuan masalah. Nah, analisislah gambar tersebut, apa yang perlu diperbaiki. Nah, jadi berdasarkan pengertian hakikat IPS tadi ini, kira-kira dari gambar itu sudah terwujud belum sih dari hakikat IPS itu? Nah, silakan kalian analisis ya. Kemudian jawab menurut pandangan individu masing-masing. Oke, jadi demikian ini adalah materi kita di pertemuan kedua.
Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.